Koin ini digadang-gadang bakal jadi Solana killer, soalnya udah berhasil naik 1200% dalam setahun. Emang kelebihannya apa sih? Yuk kita bedah. Hai, balik lagi dengan aku Dila, selamat datang di channel Koinvestasi. Kali ini aku akan bahas project blockchain baru yaitu Injective Protocol yang berfokus pada DeFi atau Decentralized Finance. Karena berhasil naik 1200% dalam setahun, project ini tuh digadang-gadang bakal bisa ngalahin Solana alias jadi Solana killer. Emang kenapa sih kok Injective Protocol dibandingin sama Solana? Apa emang project ini sebagus itu dan punya potensi yang bagus untuk diinvest? Simak video ini sampai selesai, karena di video ini aku akan nge-review project Injective Protocol dari segi fundamentalnya untuk tahu gimana potensi ke depannya. Injective Protocol sendiri adalah blockchain layer 1 yang diluncurkan oleh Injective Labs pada tahun 2018. Mereka fokus pada pembangunan platform keuangan terdesentralisasi atau DeFi yang menawarkan perdagangan lintas blockchain yang beroperasi tanpa otoritas pusat, menjadi lebih murah dan juga cepat. Saat video ini dibuat, udah ada lebih dari 366 juta transaksi yang terjadi di Injective Protocol. Dan setiap blok yang terbentuk hanya butuh waktu 0,8 detik, dengan biaya transaksi kurang dari $0,01 atau sekitar 150 perak aja. Karena itu, pengguna bisa punya akses lebih luas dan juga bisa langsung trading antar jaringan dengan likuiditas yang lebih besar. Tapi, apakah ini yang menyebabkan Injective Protocol dianggap menjadi Solana killer? Kalau dari observasi aku sih, dari segi teknis, Injective Protocol sendiri tuh nggak punya kelebihan atau poin khusus yang lebih unggul dari Solana. Tapi, pertumbuhan Solana tahun 2023 ini memang lagi bagus-bagusnya. Nah, aktivitas di jaringannya juga lagi rame banget. Tapi karena itu juga, pemain kripto tuh ngerasa bahwa kolam di Solana udah terlalu rame atau terlalu saturated, jadinya pengen cari peluang baru di kolam yang lain. Nah, makanya mereka ngelirik Injective Protocol yang dinilai punya potensi bagus. Sehingga banyak juga yang membandingkan antara Solana sama Injective dan menerka-nerka apakah nantinya bakal banyak project baru yang ngadain airdrop di jaringan Injective Protocol. Kalau dilihat dari orang-orang dan juga pihak yang terlibat di baliknya Injective Protocol, memang kelihatannya project ini bukan project kaleng-kaleng. CEO dari Injective Protocol bernama Eric Chen. Dia merupakan co-founder dan juga CTO dari perusahaan Injective Labs. Eric sendiri udah terlibat di dunia kripto dari tahun 2012 saat dia mulai menambang Bitcoin pas masih SMA. Selain itu, dia juga kuliah dan lulus sebagai sarjana keuangan dari New York University. Nah, setelah itu perjalanan karirnya itu sangat dekat dengan keuangan dan teknologi sesuai dengan fokus utama dari Injective Protocol, yaitu di sektor DeFi. Injective Protocol sendiri mendapatkan modal awalnya dari program inkubator Binance Labs pada tahun 2020 sebesar $3,6 juta atau sekitar 56 miliar rupiah. Selain itu, ada juga Pantera Capital yang memberikan dana sebesar $2,6 juta atau 40 miliar rupiah. Buat kamu yang belum familiar, Pantera Capital itu merupakan perusahaan pendanaan yang juga mendanai perusahaan decentralized exchange yaitu 1inch. Setahun kemudian, Pantera bersama tokoh Mark Cuban juga melakukan investasi lagi sebesar $10 juta atau 156 miliar rupiah dalam rangka mendukung ekosistem DeFi. Dan masih ada lagi pendanaan dari perusahaan-perusahaan lainnya di tahun 2022. Gak cuman dibantu oleh VC dan perusahaan besar, Injective Protocol juga berhasil bekerja sama atau menjalin partnership dengan beberapa ekosistem lain seperti Solana, Pyth, Helix, dan juga Wormhole. Dari segi total value locked atau nilai uang yang muter di jaringan Injective itu sebesar $13,9 juta atau 217 miliar rupiah. Kalau dibandingin sama jaringan layer 1 lain, ya masih termasuk kecil. Soalnya sekarang aja di Injective Protocol baru ada 6 aplikasi yang dibangun sejak tahun 2022. Jauh banget kalau dibandingin sama Solana yang udah ada 104 aplikasi dengan total value locked sebesar $1,5 miliar. Walaupun begitu, dilihat dari awal tahun 2023 ini, TVL dari Injective Protocol mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 50%-an. Jadi kita pantau aja nih, apakah bakal banyak project yang mau bangun aplikasi di Injective Protocol, dan apakah nantinya banyak project juga yang bakal ngadain airdrop. Karena biasanya kalau ada airdrop tuh, itu bisa bikin aktivitas dalam jaringan blockchain jadi meningkat kayak aktivitas di Solana. Nah, kita udah bahas dari segi blockchain-nya. Gimana sih kalau dari segi potensi koin Injective Protocol itu sendiri? Beneran bagus buat diinvest atau enggak? Sebelum lanjut ke potensi koinnya, klik dulu tombol subscribe dan juga hidupin lonceng notifikasinya biar tahu update terbaru di channel Koinvestasi. Kita lanjut dengan cek dari segi tokenomics. Istilah tokenomics ini mencakup semua faktor yang mempengaruhi nilai dan juga utilitas token, termasuk pembuatan dan distribusi token, permintaan dan penawaran, mekanisme insentif, serta jadwal pembakaran token. Nah, Injective Protocol itu punya koin dengan simbol atau ticker INJ.
Nah, total supply dari token INJ sendiri adalah 100 juta INJ dengan pembagian 20% ke tim, 10% ke community, dan 70% untuk marketing dan juga pengembangan. Di ekosistem INJ protokol sendiri udah mempunyai scanner yang berfungsi untuk melihat transaksi, jumlah blok yang terbentuk, dan juga jenis aset yang berjalan di jaringan INJ, walaupun memang belum tersedia kolom top holders dari INJ itu sendiri. Walaupun nggak bisa dilihat lebih detail lagi, tapi kalau dari segi alokasinya sih terlihat lumayan sehat. Nggak ada indikasi monopoli dari tim pengembang, jadi kemungkinan pump and dump-nya juga kecil. Dari keseluruhan supply-nya, udah ada lebih dari 83,7 koin atau 92% yang udah beredar. Nah, tapi perlu diingat nih, berarti masih ada 8% koin yang masih terkunci. Nah, kalian harus perhatiin kapan sisa supply tadi itu bakal di-unlock atau dilepas ke pasar. Karena momen unlock itu bisa menimbulkan lonjakan supply di pasar yang bikin harganya bakal turun. Injektif sendiri belum ngasih pengumuman nih kapan mereka bakal unlock tokennya. Tapi kalau dari prediksi token.unlocks.app, kemungkinan bakal terjadi di 21 Januari 2024. Kalau dilihat dari segi chartnya, pada tanggal 12 Desember 2023, INJ berhasil meraih harga tertinggi sepanjang masa atau all-time high-nya di harga $27 atau sekitar Rp415.000. Tapi biasanya kalau udah tinggi kayak gini, harganya itu bakal mengalami penurunan dulu dengan titik support terdekat ada di sekitar $18 atau Rp281.000. Nah, kalau dilihat dari historical sebelumnya, INJ itu udah pernah all-time high di 2021. Jadi, dari momen halving ketiga di 2020 sampai bulan 2021, INJ berhasil naik 140 kali lipat. Nah, jadi semoga aja ke depannya adopsi injektif protokol ini bisa terus meningkat dan bisa mendorong kenaikan harga yang signifikan di bull run berikutnya. Itu dia review injektif protokol dari segi fundamental, tokenomics, dan juga pergerakan harganya sekarang. Kalau kataku sih, title atau julukan Solana Killer ini masih terlalu jauh ya, soalnya memang Solana sendiri performanya lagi on fire banget. Tapi seperti biasa, kamu wajib dan bisa riset sendiri dan pelajari project ini lebih dalam, karena kalau kamu memang percaya sama teknologi yang ditawarkan oleh injektif protokol dan yakin ke depannya akan terus berkembang, nggak ada salahnya kalau kamu mau invest INJ. Nah, kalau kalian punya pendapat lain tentang project ini, silahkan share di kolom komentar buat sama-sama belajar dan juga bahan referensi. Dan kamu juga bisa request upcoming project apa yang bikin kamu penasaran dan pengen kita review. Sampai jumpa di video lainnya, karena di Koinvestasi semua bisa kripto.